Shalom, selamat pagi. Sukacita sekali saya dapat menyapa kembali Bapak Ibu Saudara lewat renungan harian Toraya. Tanpa terasa kita sudah berada di hari ke-7 bulan Oktober 2022. Kita akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami menikmati perlindungan-Mu yang sempurna. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan hikmat-Mu atas kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di hidup kami. Ampuni semua salah, dosa, dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tema renungan kita pagi ini, prajurit Kristus, Surodaduna Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita sudah aman, bebas dari godaan iblis. Tetapi justru harus bersedia menanggung tantangan, bahkan resiko yang mungkin saja mengancam hidup kita. Untuk itu Rasul Paulus sangat menekankan tentang kesiapan pengikut Kristus untuk berperang melawan musuh. Dalam Efesus 6 ayat 12, musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
dan roh-roh jahat. Menjadi pengikut Kristus merupakan suatu panggilan yang begitu indah. Karena kita tidak hanya menjadi jemaatnya yang hadir setiap ibadah hari Minggu saja. Tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam peperangan secara rohani dalam kehidupan kita. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit yang siap diutus untuk masuk ke medan perang? Tentu yang dibutuhkan adalah mental dan peralatan perang lainnya. Apalagi lawan kita adalah penguasa dan roh-roh jahat yang juga memiliki kekuatan dan kuasa yang sangat mungkin mempengaruhi dan berpotensi menjatuhkan kita. Mau atau tidak, musuh-musuh ini harus dilawan. Karena jika tidak, maka akan menguasai kita dan menyeret kita ke jurang kebinasaan. Lalu bagaimana kita harus melawan? Memang tidak mudah dan inilah yang harus dilakukan. Fokus kepada Tuhan dan memiliki prinsip iman yang teguh. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi dan perkara duniawi, sehingga perkara-perkara rohani dikesampingkan. Tidak sedikit orang Kristen tidak lagi mengutamakan Tuhan. Agama sekedar identitas saja. Seorang pengikut Kristus harus terus berlatih dan memperlengkapi diri sehingga benar-benar menjadi laskar Kristus yang tangguh dan tidak mudah diseret oleh kuasa iblis. Satu pujian dalam Kidung Jemaat yang relate dengan renungan kita hari ini, liriknya seperti ini. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah, iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Mari jemaat Tuhan, di dalam Kristus ternyata kita bukanlah seorang warga sipil biasa, namun seorang prajurit. Menjadi prajurit bukanlah panggilan yang mudah bagi orang percaya. Tetapi suka atau tidak suka, kita semua harus mempersiapkan diri dan melatih diri untuk menjadi prajurit yang lebih baik bagi Kristus Yesus. Selamat menjadi pasukan khususnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pagi ini. Terima kasih karena lewat firman-Mu kami boleh tahu betapa Engkau menghargai setiap kami. Engkau tidak hanya memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu, tapi Kau jadikan kami juga prajurit-prajurit-Mu. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa secara khusus menyerahkan dalam pimpinan-Mu untuk para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang Kau utus untuk pergi jauh memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Tuhan, kiranya terus menopang mereka, menguatkan mereka saat mungkin mereka ditolak di tempat mereka menginjil, saat mungkin mereka mengalami kekurangan dalam kebutuhan hidup. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka, biar mereka tetap merasakan campur tangan Tuhan dan merasakan penyertaan-Mu di setiap pelayanan mereka. Setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan, Engkau sendiri yang meneguhkannya dengan kuasa-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi percaya. Keluarga yang ditinggal karena pelayanan, anak, istri, suami, Tuhan, kiranya Engkau yang jadi penolong bagi mereka. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka dengan kekayaan-Mu yang melimpah,
sehingga tetap ada damai sejahtera yang daripada Tuhan yang mereka boleh alami. Biarlah penginjilan lewat hamba-hambamu banyak jiwa yang dimenangkan bagimu. Sepanjang hari ini, mari kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Dimanapun aktivitas kami hari ini, Tuhan kiranya menyertai kami. Berkati dan hasil baikan setiap pekerjaan dalam jemaat-Mu. Sehingga lewat penghasilan kami boleh pakai untuk hidup memuliakan Engkau. Kami teringat juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang mencari dan membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu turun ke atas mereka. Tuhan memberkati segala usaha mereka dalam mencari pekerjaan. Tuhan berkenan buka jalan untuk mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat. Sehingga lewat pekerjaan itu, mereka mempermuliakan nama-Mu. Dan akhirnya Bapa, mohon ampunan-Mu untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kuduskan hidup kami. Mampukan kami untuk dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pagi ini, edisi 7 Oktober 2022. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.